Grand Asia Hotel bersama rumah inklusif keluarga difabel Kebumen, gembira bergaya bersama. Inilah persembahan dari kami. Memperkenalkan batik Pegon Mapati, dibawakan oleh Ibu Ani Diak Puspandari, Direktur Bisnis Grand Asia Hotel Yogyakarta. Batik Pegon Mapati bercerita tentang pengalaman orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Rasa khawatir dari orang tua dan harapan agar anaknya selamat di dunia dan di akhirat. Berikutnya, batik Pegon Kuku dibawakan oleh Chef Ahmad Supardi, Eksekutif Chef Grand Asia Hotel Yogyakarta. Batik Pegon Kuku bercerita tentang betapa kukuh dan giginya seorang anak perempuan penderita cerebral palsy yang tetap berjuang di sekolah reguler dan bukan sekolah luar biasa dengan semua keterbatasan dan tetap dengan semangatnya. Inilah batik Pegon Kayu dibawakan oleh Ibu Dian Dwi Puwitasari, Direktur Keuangan Grand Asia Hotel Yogyakarta. Batik Pegon Kayu bercerita tentang semangat dari salah satu anggota rumah inklusif yang menderita polio sejak masih kecil, sehingga tidak bisa berjalan. Namun karena cita-cita dan harapan yang sangat tinggi, ia pun berjuang ke sekolahnya hanya dengan menaiki sepeda roda 3-nya. Berikutnya, batik Pegon Joglo dibawakan oleh Dr. Suryanto. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Batik ini bercerita tentang refleksi proses perjuangan rumah inklusif membangun rumah joglo yang disebut Joglo Inklusif sebagai tempat berkumpulnya teman-teman disabilitas Kebumen. Berikutnya, kita sambut batik Pegon Wiayen yang dibawakan oleh Ibu Tia Fahmi, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang psikolog, di mana batik Pegon Wiayen bercerita tentang kegelisahan seorang disabilitas dalam mendapatkan jodoh, dan pada akhirnya banyak teman disabilitas tidak mempunyai pendamping sepanjang hidupnya. Kita sambut yang satu ini, batik Pegon Jaa Zaidun, yang dibawakan oleh Dr. Suparmono, Magister Sains. Beliau adalah Ketua STIM YKPN Yogyakarta. Batik ini bercerita tentang seorang mahasiswa dan santri yang ikut bergabung dan jatuh cinta pada rumah inklusif, serta turut membantu para difabel. Batik ini didedikasikan kepada mahasiswa dan santri tersebut karena pada saat batik ini dibuat, beliau sedang khatam sebuah kitab di pesantren. Diberi nama Jaa Zaidun, sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang mengandung arti telah datang. Kita sambut Mas Weksa Pradana MA, dosen ilmu komunikasi UPN Yogyakarta, membawakan batik dengan motif rumah inklusif, bercerita tentang awal mula adanya rumah inklusif. Rumah yang tidak hanya sekedar tempat singgah, namun sebagai wadah untuk saling menguatkan, berkarya, dan berdaya. Selanjutnya, kita sambut Ibu Erliana Kusuma sebagai Branch Manager Bank Mandiri Cabang Gejayan Yogyakarta, membawakan motif batik stok bullying atau batik Pangastuti, batik yang bercerita tentang penolakan adanya kekerasan terutama terhadap penyandang difabel. Kita sambut Dr. Junaidi, Wakil Rektor 3
Universitas Teknologi Yogyakarta membawakan sebuah motif khusus batik Tegar. Batik yang bercerita tentang ketegaran dan kasih sayang orang tua terhadap sang buah hati yang menyandang difabel. Kita sambut berikutnya AKBP Siti Alfiah, sarjana psikologi SHMH, Kepala BNN Sleman, Yogyakarta. Batik yang dibawakan adalah batik dengan motif asta atau asto yang berarti tangan. Batik yang bercerita tentang tumbuhnya kembali semangat hidup salah satu anggota rumah inklusif yang kehilangan salah satu tangannya. Berikutnya kita sambut dengan meriah Bapak Muhammad Masun, PhD. Beliau adalah founder pusaka finansial kriminologi, membawakan batik serawung dalam bahasa Jawa yang diindonesiakan dengan bergaul. Batik yang bercerita tentang tidak adanya diskriminasi bagi penyandang difabel dalam kehidupan sosial, karena semuanya berhak mendapatkan kesempatan bersosialisasi di masyarakat. Penampilan spesial satu lagi dari Mas Fido Yosandro sebagai front office manager Grand Geisha Hotel Yogyakarta, membawakan satu motif spesial batik aksara, batik yang bercerita tentang bagaimana perjuangan penyandang difabel dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Erwan Widiarto sebagai penggagas komunitas Bank Sampah Yogyakarta, membawakan satu motif spesial batik Wadas, batik yang bercerita tentang seorang wali yang bernama Syekh Sidokarso yang memiliki latar belakang difabel. Namun dengan keterbatasannya, beliau memiliki kegigihan dan semangat syiar sehingga menginspirasi penyandang difabel untuk tidak menyerah dengan keterbatasannya. Satu yang spesial lagi, kita sambut Ibu Ida Ayu Krisna Dewi, sarjana ilmu komunikasi sebagai General Manager Garuda Indonesia Branch Office Yogyakarta, membawakan motif batik Joko Sangkrip. Batik ini bercerita tentang sejarah Kebumen, di mana salah satu tokoh besarnya yaitu Joko Sangkrip pernah menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh, sehingga membuat dirinya menjadi difabel, yang membuat kita harus open minded atau membuka wawasan terhadap dunia inklusif. Berikutnya kita sambut Haji Nur Fuad, sarjana agama sebagai Direktur Area ICSB Semarang, membawakan batik Guyub Rukun, satu motif batik yang bercerita tentang sepasang suami istri yang dianugerahi seorang anak difabel. Latar belakang tersebut menjadikan awal mula keretakan rumah tangga mereka, sehingga mereka mencoba membangunnya kembali harmonis atas dasar introspeksi bahwasanya bersatu kembali untuk saling mengasihi terhadap anak yang dimilikinya, bahwasanya difabel adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan dalam wujud yang berbeda. Selanjutnya, Bapak Arif Wicaksono selaku Ketua Creative Circle Kota Pekalongan, kita sambut dengan meriah membawakan batik Tulodo. Tulodo dalam bahasa Indonesia artinya contoh yang baik. Batik yang bercerita tentang salah seorang difabel yang menjadi sumber inspirasi bagi anggota lain dan keluarga inklusif karena semangat dan sikap pantang menyerahnya. Selanjutnya kita sambut Ibu Apeni Rahmawati, MPD, sebagai seorang guru SMK Negeri 3 Yogyakarta, membawakan batik Pegon Kuku, batik yang bercerita tentang betapa kukuh dan giginya seorang anak perempuan penderita cerebral palsy yang tetap berjuang dengan semangat dan keyakinannya. Selanjutnya
selanjutnya kita sambut Mas Wahyu Wijaya sebagai musisi ex-gitaris S Nanas, membawakan motif batik pegon kayu. Satu motif batik yang bercerita tentang semangat dari salah satu anggota rumah inklusif yang menderita polio sejak kecil hingga dia harus menggunakan sepeda roda 3 menuju sekolahnya dengan penuh semangat dan keyakinannya. Selanjutnya kita sambut Ibu Destriana dari Paguyuban Tirah Arun Binang, membawakan motif batik pegon Kiaen. Satu motif batik bercerita tentang kegelisahan seorang disabilitas dalam mendapatkan jodoh. Selanjutnya kita sambut Ibu Anjar sebagai salah satu nurse di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, membawakan motif batik rumah inklusif. Motif batik yang bercerita tentang awal mula adanya rumah inklusif. Rumah yang tidak hanya sekedar tempat singgah, namun sebagai wadah saling menguatkan, berkaya dan berdaya. Inilah persembahan dari kami. Tepuk tangan yang luar biasa untuk para pembawa motif batik pegon. Baik, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu semuanya. Luar biasa sekali.